Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic ya. Sekarang tanggal 27 Februari. Nah, kita akan membahas kembali pergerakan dari IHSG yang sangat volatile pergerakannya beberapa hari kemarin ini ya. Sebelumnya saya ingin sedikit sharing tentang ini ya. Sekitar 3 minggu yang lalu kan saya ada membuat video yang ini, cara menabung atau investasi saham untuk pemula. Nah, ternyata sampai hari ini itu cukup banyak orang yang mend-DM saya dan bilang bahwa mereka juga ikut untuk memulai nabung saham secara rutin bulanan. Karena di video ini kan saya kasih tahu, saya demokan langsung tuh. Di sana saya contohkan tuh, kalau saya nabung 1 juta setiap bulan, terus saya masukkan ke 3 saham. Nah, mungkin saya juga akan selipkan ya perkembangan portfolionya yang untuk akun saya yang investasi bulanan seperti yang di video ini. Nah, saya juga cukup happy ya karena ternyata ada beberapa orang juga yang ingin dibuatkan tentang selain analisa saham mingguan juga video edukasi tentang keuangan. Entah itu tentang reksadana atau cara pengelola keuangan, itu ada beberapa yang mend-DM saya. Nah, kalau saya juga merasa happy karena mungkin melalui channel ini banyak orang yang juga bisa terbantu untuk memahami literasi keuangan yang ada di Indonesia ya. Karena literasi keuangan di Indonesia kan memang kurang begitu bagus, jadi semoga channel ini dapat membantu teman-teman semua. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisa mingguannya, di mana di hari Jumat ini IHSG ditutup melemah 0,7% ya, ada di angka 6241. Dan kalau lihat kita pergerakannya selama seminggu, IHSG ini drop ya. Jadi terutama di hari Kamis kemarin dia drop cukup tajam ya, 1% lebih. Dan si asing hari ini keluar sebanyak 31 miliar. Memang angka keluarnya ini dia tidak terlalu besar. Cuman kita patut cermati itu tadi pagi asing itu net buy 200 miliar. Jadi pagi dia net buy, ternyata waktu closingnya itu dia berubah menjadi net sell. Nah, itu tanda yang kurang bagus ya untuk market. Walaupun memang net sell-nya nggak terlalu besar. Selama 1 minggu asing keluar masuk sebanyak 1 triliun. Nah, jadi selama 1 minggu dia masih positif ya si asing. Selama 1 bulan dia minus 1,4 triliun. Kalau kita lihat secara mengapa kok bisa di Kamis kemarin itu IHSG itu turun cukup parah, salah satunya itu adalah di faktor ini ya. Nah, volatility index ya, di mana volatility index ini itu adalah indeks yang menunjukkan, mungkin bahasa gampangnya itu adalah tingkat kekhawatiran investor. Semakin tinggi volatility index itu maka investor tuh semakin merasa khawatir terhadap saham. Nah, kalau kita lihat di 5 hari ya, VIX ini, volatility index ini sempat ada di angka 21 dan naik puncaknya itu sampai ke 30. Jadi ini kenaikannya itu sangat banyak ya. Nah, dalam 1 hari. Itulah yang menyebabkan banyak. Terus kenapa kok VIX ini bisa naik? Nah, itu pertanyaan kedua. VIX ini naik didukung oleh hasil obligasi, kenaikan return obligasi di Amerika sana yang obligasi 10 tahunan. Nah, jika suku bunga obligasi itu naik, mengalami peningkatan, maka investor besar itu, big playernya itu, akan memindahkan portfolionya dari saham, akan dipindahkan ke obligasi. Nah, contoh gampangnya, misal ya, ini saya ambil contoh, misalkan di Indonesia, deposito bunganya cuma 3-4%, maka investor itu merasa sedikit sekali bunganya. Tapi misalkan kalau deposito di Indonesia itu angkanya itu 7-8%. Nah, mungkin orang-orang yang taruh uangnya itu sebagian di saham itu akan dipindahkan, ditaruhkan di instrumen deposito atau surat hutang, obligasi ya. Itu adalah logika yang paling sederhana yang bisa saya jelaskan mengapa kok di Amerika itu banyak yang fix ya. Fixnya itu naik, tingkat kekhawatirannya naik karena tingkat suku bunga obligasinya itu juga mengalami kenaikan. Nah, tapi di sini sekarang kita juga lagi menunggu berita tentang stimulus Joe Biden ya, di mana hari ini ada voting ya untuk stimulus
dari COVID sebanyak 1,9 triliun. Nah, efek dari stimulus ini misalkan nanti benar-benar diberikan ya ke masyarakat, maka tentu akan berimbas positif kembali ke market saham. Loh, kok bisa? Apa hubungannya antara stimulus dengan market? Ketika suatu negara misalkan Amerika mengeluarkan stimulus, nah kemungkinan besar itu kan dia harus cetak uang kan. Nah, dia cetak uang otomatis akan ada tekanan terhadap kurs dolarnya ya. Terus yang kedua, diharapkan dari stimulus yang diberikan itu masyarakat itu bisa memutar ekonomi kembali. Jadi bisa berbelanja, daya belinya itu kembali gitu loh. Mendongkrak daya beli dan perputaran bisnis juga. Nah, ketika itu terjadi otomatis diharapkan pasar saham itu market sahamnya juga ikut mengalami peningkatan. Dan mungkin banyak juga ketika orang yang mengetahui mata uangnya akan melemah, itu akan mereka jadi cenderung untuk tidak mau menyimpan dalam aset berupa mata uang tersebut. Lebih baik dibelikan aset-aset yang non-dolar. Nah, salah satunya bisa saham, terus mungkin bisa kayak sekarang kan yang lagi trending itu cryptocurrency. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja hasil dari voting stimulus di Amerika ini ya. Kemudian saya akan membahas masalah ini ya, harga gold. Harga gold mengalami kenaikan cukup signifikan 2,78% di angka 83 sekarang. Nah, sebelumnya minggu lalu kan angkanya masih 70-an ya. Sekarang sudah kembali ke zona angka 80-an. Harga gold, kemudian untuk harga emas ya dia drop ya, nggak terlalu mengalami kenaikan. Sekarang di level 1731. Oke. Nah, saya juga akan membahas mengenai fenomena kenaikan saham-saham bank yang kapitalisasinya kecil ya. Gampangannya itu seperti bank buku satu. Nah, mengapa kok saham-saham bank itu bisa naik gila-gilaan? Ini saya kasih lihat ya. Nah, ini contohnya ini ya. BNBA, AR Kanan, terus ada BPYB, terus ada ini ya, Bank Ganesha kalau nggak salah. Ini juga naik. Padahal kalau kita cermati, misalkan BNBA ya. Dia di bulan Oktober di tahun 2020 itu harganya cuma sekitar 300-an ya. Sekarang sudah 1.700. Mengapa kok bank buku satu ini naik kencang semua? Nah, ini ya ternyata ada peraturan dari OJK bahwa OJK mewajibkan modal inti bank itu sekarang tuh di 3 triliun, tapi di tahun 2022. Nah, tentu bank-bank yang modalnya itu di bawah 1 triliun itu pilihannya itu antara dia harus merger, suntik dana, atau ya nggak bisa beroperasi lagi. Cuman kalau yang opsi yang tidak bisa beroperasi kembali itu mungkin kalau saya bilang itu kemungkinannya kecil. Biasanya bank-bank itu akan dicaplok ya, akan dibeli, diakuisisi atau merger dengan bank-bank yang lain sehingga dia mempunyai modal inti yang cukup. Seperti itu. Itu yang menyebabkan mengapa kok saham bank-bank kecil ini naik begitu banyak. Nanti saya juga akan membahas tentang saham yang kode sahamnya ini bank ya. Karena ada request dari member Stockaholic. Terus oke, sekarang ini adalah chart dari IHSG ya. Di mana IHSG ditutup sedikit di bawah MA5-nya. Ya, garis merah ini adalah MA5. Nah, IHSG ditutup di 6241 ya. Terus untuk asingnya juga keluarnya memang nggak terlalu banyak sih. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pergerakan asing, kalau misalkan Dow Jones-nya kemarin itu kan minusnya cukup dalam ya, 500 poin. Tapi asingnya ini keluarnya memang belum terlalu banyak. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa volatility index yang sempat naik 30% itu adalah suatu trigger. Suatu trigger yang harus kita waspadai gitu loh. Jadi jangan kita anggap enteng. Nah, kalau saya sih mungkin akan defensif ya, benar-benar defensif untuk porto-porto yang trading. Yang untuk trading itu saya akan benar-benar defensif. Cuman kalau kita punya porto yang untuk long term, kalau misalkan saham yang kita incar itu jatuhnya cukup parah, maka ini adalah salah satu peluang yang bisa kita ambil untuk mengakumulasi untuk porto-porto long term kita. Itu sekilas tentang IHSG ya. Nah, jadi foreign flow-nya dia tidak terlalu keluar banyak. Dan IHSG
tutup di bawah MA5-nya. Terus, nah ini adalah beberapa contoh ya saham bank-bank kecil yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Contohnya ini juga Bank BGTG ini dari harga 70 sampai 200-an, menyentuh 200-an. Terus ada BBYB. Nah, ini ya sama juga mengalami kenaikan dari harga 300-an sampai 900-an. Nah, BBYB ini adalah salah satu bank yang pemilik sahamnya itu Akulaku dan Asabri. Asabri ya kita sudah tahu lah semua. Akulaku ini itu seingat saya itu adalah kepunyaannya dari Alibaba, Jack Ma. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas yang pertama itu dari bank ya. Kode sahamnya BANK ini, bank. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau saya klik fundamental ini terus saya melihat PBV-nya ada di 44 kali, ini sebenarnya saya sudah merasa kurang begitu interest ya dengan kode saham BANK ini, bank ini. Kenapa? Karena book value 44 kali itu sangat tinggi ya. Valuasinya itu sudah sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat sejarahnya juga, dia ini kan baru IPO di 2021. Jadi baru saja IPO. Nah, awal bulan ini ya. IPO-nya itu di harga 103. Underwriter-nya adalah NH Korindo. Nah, teman-teman juga harus waspadai juga untuk kadang kalau misalkan perusahaan mau IPO, kita harus tahu juga sekuritas underwriter-nya ya. Kalau misalkan underwriter-nya NH Korindo, kalau teman-teman lihat track historinya, maka ya ini kita bisa tahu lah biasanya emiten-emiten yang IPO di dia itu sahamnya akan dikerek naik terus kedepannya ya begitulah. Jadi kita harus sedikit waspada juga. Harga 103 sekarang sudah 2040, artinya kenaikannya sudah 20 kali lipat. Nah, kalau kita beli di pucuk harum, ya ini ya bahkan sempat 2.500 nih. Kalau kita beli di pucuk harum sini ya, wah bisa-bisa nggak nyenyak kalau misalkan mau tidur ya. Itu mengapa kok saya maksudnya nggak interest ya dengan saham seperti bank ini. Nah, NH Korindo sendiri itu kode sahamnya itu adalah XA ya. Ini XA, kode broker kok, kode saham. Kode brokernya itu XA. Jadi teman-teman bisa pantau juga pergerakannya si XA. Jadi sejak IPO hingga saat ini tanggal 22 XA ini buang barang ya. 41M. Nah, terus dia ada juga PO ini sekuritas apa ini? Pilar Mas Invest 176M. Jadi yang beli itu adalah BQ Korea Investment. Cuman kalau kita lihat sekilas dari broker summary-nya seperti ini, ya ini adalah sinyal distribusi kuat ya. PO, MG, YB, XA. Terus di sini yang mengakumulasi adalah BQ, YB. Nah BQ ini walaupun dia terlihat untuk buy, bisa jadi ini adalah tuker-tukeran barang atau netting. Istilahnya itu netting. Jadi dia beli, yang dibeli adalah barang dari si bandarnya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau saya masukkan di ini Stockbit Screener, apa tadi kode sahamnya bank ya. Nah ini ya, kenaikannya sudah cukup parah ya, naik tinggi sekali. Nah, jadi kalau saham-saham seperti ini sih saya rasa risk berbanding rewardnya itu nggak menarik gitu loh. Resikonya sangat tinggi ya. Walaupun bisa nggak sih ini nanti dibawa lagi ke 5.000 ya, bisa saja karena kan barangnya itu kalau IPO itu bandar itu gampang sekali untuk kontrol gitu loh. Kenapa? Karena kan dia sudah dari start awal itu dia sudah pegang itu sangat banyak. Pasti seperti itu. Kalau memang sahamnya itu strategic IPO yang memang mau diangkat ya harganya. Berbeda kalau misalkan sahamnya itu sudah ada di market, terus bandar mau kontrol nih, misalnya contohnya saham apa ya, BGTG. Nah, dia mau kontrol saham ini, ya dia otomatis kan harus beli di market dulu, karena sahamnya itu sudah banyak beredar. Jadi kalau saya pribadi melihat saham bank dengan kode saham BANK ini itu kurang prefer. Valuasinya sudah terlalu tinggi dan ini kita hanya bisa berdoa ke si bandar kalau sudah pegang sahamnya ini. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang lain? Contohnya seperti ini ya, BNBA. BNBA juga naiknya tinggi sekali kan dari 300 ke 1.700. Dan bahkan ada
rumor-rumor yang mengatakan ini akan diangkat ke 2.500, 3.000 sekian lah, seperti itu. Ya memang kita juga nggak bisa tahu pasti ya, karena kita kan bukan si bandar. Kalau si bandar sih ya pasti bisa-bisa aja untuk ngangkat. Cuman kalau saya lihat dari transaksi terakhirnya itu dia sempat naik, terus waktu IHSG turun dia sempat merah, terus dia naik lagi sampai AR kanan. Ini artinya ada tekanan beli yang sangat amat kuat ya, di BNBA ini. Tanggal 26 ini ya. Nah, ini sebenarnya ada tekanan beli yang mungkin anehnya itu dia memakai sekuritas PD dan YP, sekuritas retail. Cuman saya yakin ini bukan retail yang beli. Nah, jadi dua ini bisa kemungkinan besar itu samaran. Ini pasti bukan retail lah. Di closingnya juga ada bid 800.000 lot ini. Ini 800.000 itu cukup besar ya. Kalau kita kalikan dengan 1.700 rupiah. Nah, cuman kembali lagi ya. Kalau misalkan kita bermain di saham-saham seperti ini, pastikan itu di limit jumlah nominalnya. Jangan sampai kita taruh itu uang yang begitu besar ya di saham. Misalkan 50% atau 60% dari portfolio kita belikan saham-saham yang seperti ini. Yang lagi naik, uptrend. Kenapa? Karena kalau turun bisa ARB seperti itu. Terus ada satu itu yang menarik itu justru saya melihat itu di BEX ya, Bank Pundi, Bank Pundi. Dulu dia itu Bank Pundi terus diakuisisi menjadi Bank Banten. Nah, BEX ini kalau kita lihat secara dia kan belum keluar laporan keuangannya yang tahunannya. Secara buku dia memang juga mahal 14 kali kan, kalau tadi bank ini juga 44 kali. Dia secara buku juga mahal 14 kali. Cuman waktu di Desember kemarin dia ini sempat mengadakan corporate action yaitu ini ya. Reverse stock di 14 Desember 1:10 dan habis di reverse stock dia right issue tanggal 23 Desember. Nah, cuman hasil dari itu belum maksudnya dia kalau nggak salah juga itu ada disuntik dana sebesar 1,3 triliun. Seingat saya ya. Atas konversi sahamnya itu. Bentar, coba saya carikan ini Bank Banten. Mengantongi setoran modal pemerintah Provinsi Banten melalui Banten Global Development dengan nilai 1,5 triliun pada pekan lalu. Nah, pekan lalu ini kan November ya. Otomatis secara buku ini belum keluar. Jadi menunggu laporan keuangan tahunan yang 2020 Q4-nya itu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau berspekulasi di bank-bank yang kapitalisasinya kecil, ini kan equity-nya cuma 400 M juga si Bank Banten ini. Maka saya sih lebih prefer ke mungkin si BEX ini, si Bank Banten. Seperti itu. Walaupun mesti diingat tadi money management ya, jangan sampai kita taruh porsi portfolio yang sangat besar di saham-saham seperti ini. Ini lebih enak kalau buat trading lah. Karena kenaikannya sekali naik itu bisa kenceng. Oke, yang kedua saya akan bahas mengenai saham-saham yang ibaratnya itu adalah saham-saham yang menahan IHSG. Ya, jadi tulang punggung IHSG itu ada di BCA dan BRI ya, dua saham utama. Sekarang itu mungkin Antam juga masuk karena valuasi Antam ini juga cukup besar dengan harga sekarang yang sudah 2000 lebih lah. Kalau dulu kan tahun lalu masih 600 rupiah, sekarang sudah 2.800, jadi indeks bobotnya itu tinggi. Nah, BCA dan BRI itu di hari ini malah nggak terlalu turun ya. Jadi BCA sempat hijau lumayan juga, sempat 34.000. Dan si BRI ini juga cukup kuat, saya bisa bilang ya, karena dia sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah ini, dia mengalami kenaikan dan dia turunnya itu nggak terlalu banyak juga. Nah, cuman kalau kita perhatikan ya nah ini, kalau kita perhatikan pergerakan dari si asing, dari selama 1 minggu ya. Nah, asing paling banyak membeli itu adalah saham dari Telkom, Antam, BRI, BTN, MDKA. Nah, ini adalah saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Terus yang paling banyak dijual itu adalah Astra, Mandiri, S Hardware, BCA. Nah, BCA ini masuk dalam salah satu
Saham yang paling banyak dijual asing seminggu ini. Cuman kalau saya lihat volumenya itu 200 miliar. Ya nggak terlalu banyak-banyak amat ya. Kalau dibandingkan ini buy-nya 1,4 triliun, 1,3 triliun. Nah, Antam ini dia masuk ke indeks MSCI ya. Jadi makanya kenapa kok asing banyak beli di Antam. Karena dia ada masuk indeks MSCI. Telkom ini saya kurang begitu update ya. Dengan ini mengapa kok bisa dia banyak dibeli oleh asing. Yang saya tahu dia itu mau IPO kan anak usahanya itu Mitratel. Nah, coba kita search beritanya ya. Telkom Mitratel. Nah ini ya, mau IPO kan Mitratel. Ada sentimen ini. Nah, kalau saya bilang ini IPO dari Mitratel ini salah satu yang cukup bagus ya. Salah satu aksi korporasi yang cukup bagus. Dan dia ada, seingat saya itu penjualan tower ke Mitratel. Seperti itu untuk sentimen di Telkom ya. Antam ya seperti biasa dia salah satu yang volatile sekali ya, di mana hari ini ya ini ya turun cukup tajam 4%, sempat menyentuh enggak sempat kena ARB-nya. Cuman volumenya gede sekali ya, 3,7 triliun. Antam. Nah ini AK ini kemungkinan besar juga foreign. Nah ini foreign ya. Yang beli juga foreign. Yang jual juga si foreign. Antam, coba kita lihat. Cek Antam. Nah ini ya. Wih, foreign flow-nya naik banyak sekali ya. Habis masuk dari indeks MSCI ini. Di sini ditulis big akumulasi. Kalau kita lihat dari awal Februari. Ya jelas karena masuk MSCI ya. Si Antam ini. Untuk trading masih boleh lah ya. Untuk saham-saham seperti Antam. Terus ada juga yang request untuk analisa tentang Astra, ASII. Nah, ASII ini di video minggu lalu juga saya sempat bilang ini ada asing buang barang terus di saham ASII. Coba kita lihat volume. Nah ini ya nomor 1 paling banyak dibuang oleh asing itu justru Astra. Ketika ada berita pajak 0%, ada pemotongan pajak. Nah, itu lokal membeli, asing jualan malahan seperti itu. Jadi sebenarnya ini masih tekanan jual di Astra, ASII. Nah, ini juga secara bandarmologi big distribusi ini ya, garis biru ini kan foreign flow. Dia jatuh. Dia sudah mau menyentuh di MA 200-nya. Nah, ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka buy on support itu bisa beli di range di MA 200 ini. Seperti itu. Kalau misalkan mau untuk trading ya. Cuman kalau kita lihat secara fundamental dari si Astra sendiri. Nah kita juga sudah tahu lah ya. Astra ini perusahaan yang sebenarnya itu sangat sehat. Sangat bagus juga. Nah dia sudah keluar laporan keuangannya. Memang profitnya turun. Cuman kalau saya bilang itu wajar ya. Dan sampai sekarang pun itu penjualan mobil itu sebenarnya ada mengalami peningkatan juga. Nah book value sekarang diperdagangkan di 1,1 kali. Sebelumnya dia sempat itu 2,3 sampai 2,5 kali ya. Nah artinya secara valuasi kalau untuk jangka waktu investasinya itu time horizonnya itu jangka panjang, sebenarnya Astra ini juga cukup menarik. Nah kita bisa manfaatkan momentum kalau memang dia sampai turun ke angka ini ya, MA 200-nya ini kalau kena. Itu kita bisa masukkan untuk buy average pertama ya di sini. Jangan langsung full kalau untuk long term. Ini kita masukkan peluru kita pertama. Karena dia masih ada ini ya potensi penurunannya masih sampai di 4.000 lebih ini masih bisa. Jadi buy secara bertahap. Kita coba lihat untuk sekuritasnya. Oh ini kaset jualan 254M hari ini ya, di hari Jumat ini. Cukup banyak Mas Ian. Kalau selama seminggu, kaset. Berarti kaset ini kalau berjualan ya Astra akan turun. Karena 70% kepemilikan Astra itu juga dimiliki oleh asing. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau kalau selama kaset ini masih berjualan. Berarti ada potensi besar Astra ini masih akan merah di hari tersebut. Nah secara fundamental kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia mengalami penurunan yang wajar. Jadi untuk investasi kalau saya bisa bilang
Kalau teman-teman tipenya itu yang konservatif, yang benar-benar defensif, itu saham Astra ini secara valuasi juga oke. Seperti itu. Karena sektor coal naik cukup banyak ya, dan saya di grup Stockholder ada bilang bahwa ada masuk di Adaro, jadi saya hari ini juga akan analisa sedikit tentang sektor coal ya. Adaro, PTBA, dan juga ITMG. Nah, kalau Adaro ini sudah sempat saya share di grup ya, di mana dia harganya sekarang ada di MA 200-nya. Ini ya. Kurang lebih ada di MA 200-nya. Jadi saya memang buy kemarin di level 1200 ya. Dengan stop loss mungkin angkanya sekitar 1150 1160. Nah ini ya, sekitar 1150. Ini adalah angka untuk stop loss. Seperti itu. Nah, potensi kenaikan dia akan menembus MA5 dan 20-nya ada di angka berapa ini? 1200. Jadi MA5 dan 20-nya ini dekat sekali ya, 1200-an ini. Kalau dia mau berbalik ala Golden Cross itu tentunya sangat mudah. Tapi sekali lagi karena kita lihat ini market IHSG-nya ini lagi tidak kondusif, jadi kita tetap harus hati-hati. Walaupun potensi untuk Golden Cross-nya itu tinggi. Seperti itu. Itu di saham Adaro. Nah, saham PTBA ini ada sentimen dia mau RUPS ya, mau RUPS untuk bagi dividen, di mana beritanya memang kan kita tahu bahwa PTBA ini salah satu emiten yang rajin bagi dividen dan dividennya cukup besar. Seperti itu. Ini kalau kita lihat ini sama-sama belum keluar ya laporan keuangan Adaro sama PTBA. Nah, kita coba lihat chartnya juga dari PTBA. Nah, PTBA ini malah dia up ya. Up Golden Cross, MA5, 60 dan 20-nya ketembus semua. Naik dia. Si PTBA. Jadi dia ini malah baru memulai uptrend. Sedangkan si Adaro dia lagi ada di support. Lagi ada di bawah MA200. Nah, mengapa kok saya pilih Adaro? Nggak apa-apa. Saya karena kalau kita buy on support itu batas stop loss-nya itu pendek. Nah, itu adalah salah satu pemikiran saya. Dan mungkin PTBA ini mungkin nggak saya masukin. Mungkin. Di video saya yang pengalaman trading 2020 saya sempat mendapat keuntungan ya yang cukup lumayan lah dari PTBA ini ketika membeli sebelum dividen. Sebelum come date dividen ya. Justru waktu hari come date itu saya buang. Seperti itu. Nah, mungkin strategi itu akan saya terapkan kembali di tahun ini. Terus yang terakhir itu adalah ITMG ya. ITMG. Nah, ITMG habis ini ya, dia turun ya lagi. Cuman ini adalah supportnya dia ada di level 11650 lah. Sekitar seginian ITMG ini. Tapi kalau kita perhatikan yang garis biru, foreign flow-nya ini malah dimasukin terus. Coba kita lihat. Nah, ini ya, RX ya. RX masuk. Coba kita cek di sini ITMG. Ini RX foreign yang jual CSBK. Ya, RX ini top buyer-nya. Kalau yang Kamis kemarin kemarin ini juga RX ya. Yang jualan PD bagus, yang jual retail. Kalau tanggal 25-nya YPCG. CG yang masuk. Yang jualan AK dan CS. Tanggal 24 kita cek coba. AK ODBK. AK yang masuk ya. Yang jualan CC YPBK CSU. Nah, jadi untuk yang foreign si ITMG ini malah diakumulasi oleh asing. Ya, ini paling banyak itu RX ya. Nah, kita bisa pantau pergerakan RX. Jangan sampai si RX ini nanti berbalik arah Senin itu buang barang ya. Karena dia yang paling banyak mengakumulasi selama seminggu kemarin. Cuman kalau saya sih dari 3 ini masuknya di yang Adaro buy on support. Seperti itu. Ya, semoga kenaikan coal ini lebih dominan efeknya daripada penurunan Dow Jones. Karena cukup mengkhawatirkan volatility index yang naik itu. Untuk sekarang coba saya lihat ya berapa fixnya ini. Nah, sekarang fixnya ini sudah mengalami penurunan ya.
volatility indeksnya turun sekitar 7%. Ini sampai per video ini dibuat ya. Ini nggak tahu saya nanti closingnya berapa ya. Mengalami penurunan 6,9%. Ya, semoga dia turunnya cukup tajam ya, lebih tajam lagi harusnya dari ini ya. Kalau ini turunnya nggak terlalu banyak. Dan semoga nanti di hari Senin itu dojonya itu nggak minus lagi ya. Kalau bisa ya hijau. Walaupun sebenarnya saya cukup agak pesimis sih dojonya bisa hijau di Senin nanti. Ya cuma kita lihat aja lah nanti. Oke, terus terakhir yang saham yang akan saya bahas itu adalah Friend ya. Nah, Friend ini tiba-tiba ada transaksi yang cukup banyak di saham ini ya. Di mana kok foreign? Nah, RF ini seperti yang kita ketahui dulu itu suka sekali buang barang si Friend. Nah, sekarang dia tiba-tiba membeli di tanggal 25 kalau nggak salah. Bentar, 25. 25 ini ada transaksi RF gila-gilaan 82 miliar atau 11 juta lot. Di harga average 73. Sekarang Friend average-nya ada di 77. Nah, ini berarti dia sudah floating profit ya, 3 poin. Terus di hari Jumat ini tanggal 26, si RF ini masih beli 10 miliar di harga average 76. Nah, yang jualan tuh YP dan SKSK BCA kalau nggak salah. Ya, BCA Sekuritas. Seperti itu. Jadi ini saya melihat ada pergerakan cukup menarik ya di saham Friend, di mana sebelumnya kan banyak yang mengeluh karena saham ini kan geraknya lama sekali. Ketika ada sentimen 5G dia nggak naik, tapi market turun dia ikut turun, bahkan sempat menyentuh hampir 50 kan dia. Nah ini sempat hampir tidur di 50. Nah ternyata dia langsung bangkitnya naik cukup kencang ya. Sekarang ada di level 77. Nah ini juga patut kita cermati kalau teman-teman yang sukanya trading. Untuk minggu depan mungkin nggak terlalu banyak rekomendasi saham-saham yang untuk ditradingkan ya. Jadi tadi ada di bank-bank digital saya tadi ada bilang kalau BNBA ini mungkin benar-benar harus scalping. Jadi jangan sampai di hold ya. Di hold terlalu lama ini bisa bahaya sekali. Terus BEX ini yang belum mengalami kenaikan luar biasa walaupun sebenarnya sudah bangkit dari 50 ya. Cuman saya lihat ya paling mending lah kalau misalkan kita mau masuk di bank-bank yang buku 1. Bank yang kecil lah. Terus ada apa lagi? Dan sama ini batu bara, ada Adaro, PTBA, ITMG. Nah, ini saya kembalikan ke teman-teman, terserah teman-teman mau pilih yang mana karena biasanya kalau harga coal itu naik, maka emitennya juga akan mengalami kenaikan semuanya. Seperti itu. Dan terakhir ada Friend. Nah, cukup sampai di sini ya video kali ini. Semoga ya, yuk mari kita berdoa sama-sama. Marketnya minggu depan ini jangan sampai seperti bayangan saya yang agak mengkhawatirkan ya. Semoga minggu depan ini marketnya bisa pulih, dojonya juga bisa pulih, dan kita bisa cuan sama-sama lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga teman-teman juga cuan selalu. See you guys. Nah, ini adalah hasil dari portfolio yang menabung 1 juta setiap bulan ya. Yang di video sebelumnya saya mengajak teman-teman yang suka untuk investasi bulanan, ayo sama-sama saya temani nih untuk menabung 1 juta tiap bulan, di mana saat itu saya belikan ini ya, BTN, HMSP, dan Telkom. BTN 3 lot, HMSP 1 lot, Telkom 1 lot. Nah, ternyata lumayan guys. Jadi dalam 1 bulan kemarin masukkan uang sekitar 1 juta bertambah 11,4%. Ya, jadi cukup lumayan ya. Dan sekarang sudah di akhir bulan Februari ya. Di tanggal 26 saya akan membelikan lagi ini ya, BTN, HMSP sama Telkom. Ini BBTN. Saya belikan lagi. Ini berapa sekarang? 2090 ya. Saya belikan 1 lot. Nah, ini ya, jadi BTN-nya. Nah, ini BTN-nya sudah bertambah. Sekarang HMSP saya belikan. Sekarang berapa? 1340. Oke, saya berikan misalkan 2 lot. Oke, sama terakhir Telkom.
Telkom 3480. 3480 satu lot. Oke, kita lihat apakah cashnya masih ada 300, berarti cukup untuk membeli dua lot saham AMSP. Saya belikan lagi. MSP 10 dua lot. Ini ya 268. Nah, oke. Jadi portonya sekitar 2 jutaan. Sekarang kita lihat bagaimana nanti hasilnya di minggu depan ya. Dan investasi bulanan ini saya akan lakukan terus-menerus sampai sesuai yang di video saya sebelumnya ya. Saya bilang bahwa sampai mungkin sekitar 10 atau 20 tahun lah. Kalau 20 tahun lagi berarti kan saya usianya 54. Nah, sebagai dana pensiun. Coba kita lihat ya nanti hasilnya gimana. Oke, ini yang untuk video menabung bulanan ya. Thank you.